大家好，kembali lagi sama gua。你好，我是 Ken。在这个视频，我要跟你们分享怎么面对跟中国人聊天时的恐惧感。Gimana menghadapi rasa takut ketika ngobrol sama orang luar, sama orang Cina pakai bahasa Mandarin. Karena ya dulu gue juga mengalami hal yang sama seperti itu. Tapi sekarang kan gue lagi kuliah di Cina nih. Kemarin juga beberapa waktu lalu gue lulus SK6. Nih, itu foto gue tuh. Oke. Dan ya, dalam perjalanan ini seenggaknya gue telah menghadapi rasa ketakutan itu sampai ya sekarang ya nggak takut lagi lah gitu ya. Dan gue mau sharing ke lu. Ada 3 poin dimana ya mungkin ini bisa ngebantuin lo nggak takut lagi gitu, bisa lebih berani untuk ngobrol sama ya orang Cina pakai bahasa Mandarin, pakai apa yang udah lu pelajari. Oke. Nah, yang pertama ini adalah yang paling penting ya, yang mungkin juga lo udah tahu. Jadi kita cepat aja. Yang pertama itu lo harus belajar. Maksudnya apa? Maksudnya kan ketika kita ngomong itu kan kita mengeluarkan apa yang udah kita tahu. Tapi kalau kita nggak tahu, ya nggak tahu mau ngomong apa, ya kan? Jadi ininya untuk lo bisa 说出来你想要说的事情, lo harus belajar dulu. Lo harus pelajari vocabulary-nya, lo harus pelajari grammar-nya kayak apa, lo harus pelajari intonasinya gimana. Misalnya nanya pakai apa, atau enggak ya menjelaskan tuh intonasinya kayak gimana. Kan ada juga nuansnya kayak gitu ya. Dimana lu pelajari hal-hal itu, isi kepala lu gitu ya, lu masukin, lu input terus. Nanti ketika lu output ya jadi ada isinya gitu kan. Itu yang pertama. Cukup straightforward, cukup jelas, dan juga harusnya lu udah tahu. Itu yang pertama. Kedua, itu lu harus banyak latihan. Dimana kan tadi lu udah masukin kepala tuh banyak tuh isinya. Nah, tapi yang kedua, itu lu harus berani harus ngeluarin. Kayak misalnya, dulu gua tuh takut kalau ngomong kan. Dan gue juga adalah seorang introvert, dimana ya beda sama extrovert, dimana kalau extrovert tuh ngomong terus gitu kan. Kalau gue enggak. Jadi pas itu gue harus ya kesempatan ngomongnya tuh lebih dikit dibandingkan seorang extrovert. Bukan sebuah alasan juga, tapi itu ya sebuah limitasi yang gue hadapi. Oke, setelah gue mikir, gue introvert nih, gue introvert. Gue harus memanfaatkan sebaik-baiknya situasi gue ketika ngomong sama orang Cina, biar gue tuh nggak breakdown sendiri gitu. Ya, agak lebay, cuman ya memang begitu, itu yang gue hadapi. Oke, jadi apa yang gue lakuin? Ya mungkin juga lo seorang introvert. Ketika gue ngobrol sama orang Cina, gue jelasin dulu kalau gue tuh orang luar. Jadi kayak misalnya ketemu nih, ni hao, terus gue tuh waktu itu kan logatnya belum bener ya, jadi kayak dia tahu gitu, oh 你是外国人吗? Terus gue bilang, oh ya 对我是印尼人，那可能我说中文的时候比较慢，因为我刚开始学gitu, gue baru aja mulai. Terus dia kayak, oh iya bener. Nah di situ gue udah ngeset konteksnya bahwa ya gue tuh orang luar, gue lagi belajar Mandarin, dan tolong lu mengerti apa yang mau gue sampein gitu, tolong bantuin gue. Dengan begitu dianya juga jadi nggak judgmental gitu ya, nggak juga kayak ya lu harus bisa dong, lu salah gue pukulin gitu kan, enggak. Jadi kalau udah gue set seperti itu, si orangnya juga jadi lebih mau ngebantuin gitu. Gue jadi ada sebuah situasi untuk belajar Mandarin, untuk ngomong Mandarin yang lebih safe, nggak ada tekanannya, orangnya juga lebih nyantai dan bener-bener ngebantuin, yang akhirnya ya gue juga bisa belajar lagi gitu. Itu yang kedua. Jadi yang kedua tadi, set situasi yang aman untuk lu belajar ngomong gitu. Karena ya kalau ada tekanan, kalau lu tertekan untuk ngomong ya nggak akan belajar gitu, susah belajarnya. Itu yang kedua. Yang ketiga menurut gua penting juga sih. Yang ketiga itu lu ya harus sabar, karena ini journey-nya tuh panjang gitu. Lu pasti bikin salah banyak, lu pasti spend waktu juga nggak sedikit gitu untuk jadi bisa Mandarin. Jadinya kalau lu udah belajar yang bener, lu latihan juga banyak dan berani bikin salah, lu tinggal sabar aja, ulangin terus, belajar terus, dan pada akhirnya pelan-pelan
itu pasti jadi di titik yang lu mau gitu. Jadi intinya terus masukin terus input terus lu belajar lagi, maksudnya ulangin lagi, lu ngobrol sama orang lagi. Itu kan nanti lu pasti bikin salah ya ulangin lagi, belajar terus lu terus ulangin kayak gitu dan sabar, pasti nanti akhirnya jadi bisa kayak gitu. Terus ya mungkin gue ada sih satu lagi, mungkin mindset yang bisa ngebantuin lo biar nggak takut lagi. Sengaja ini yang waktu itu ngebantuin gue. Misalnya lo takut nih ngomong kan, aduh gue kalau ngomong takut salah nih, grammarnya bener nggak ya pakai kata yang ini, atau kata-katanya kalau gini ngomongnya takut artinya beda nih soalnya nadanya salah. Ketika saat kayak gitu, dulu kan gue juga kayak gitu, dan satu hal yang benar-benar ngerubah cara pandang gue itu ketika gue mikir seorang bule. Nah ada bule nih dari Amerika, si bule naik pesawat datang ke Bandung mau beli sate gitu teh. Kan gitu teh beli sate pasti datang nih gerobak sate bule dari Amerika. Lihat satenya enak nih kata dia, tapi bahasa Inggris kan gitu, mikirnya dia bahasa Inggris. Dia bilang, "Bang, ini ayam asap enak. Berapa? 5." Nah, kan si abangnya juga ngeliat tuh kayak, oh dia kayaknya mau beli sate nih, asapnya enak. Kan kita gak makan asap, kita kan makan ayam ya. Tapi kan walaupun salah ngomong, logatnya aneh, si abangnya juga pasti mengerti, oh lu mau 5 tusuk, oke harganya segini. Nanti dia tunjukin nih uangnya sama dia, nih. Nanti kan dia terus ngeluarin dompet, oh iya oke. Dan akhirnya transaksinya terjadi, semua senang, si boleh pulang makan ayam enak. Kan gitu. Nah, dari cerita itu, gue mikir kayak, ya gue sama aja sama si bule itu di negara ini, negara Cina gitu. Dimana ya gue datang, ngomong aja gimana ceritanya, gak harus merhatiin. Ya harus sih, tapi maksudnya gak harus takut untuk bikin salah. Yang ngomong aja apa yang mau lu omongin gitu. Dimana si orangnya juga, si abang-abangnya sama aja gitu kan konsepnya. Gak akan mukulin gua gitu. Dia gak akan kayak, lu salah, bodoh gitu. Kan gak akan mungkin kayak gitu. Dia juga kayak pasti sabar, oh dia orang luar nih, kita harus bantuin dia gitu. Terus kita juga jadinya ya tadi situasinya jadi lebih aman untuk belajar. Kayak gitu. Seenggaknya jadi intinya ingat juga bahwa lu tuh seorang murid, dimana tujuan lu tuh untuk belajar, bukan mencapai kesempurnaan. Ya udah paling kayak gitu. By the way kalau lu pemula yang baru mau mulai belajar Mandarin dan bingung mau mulai dari mana, boleh cek link ada di video gua ini di bawah ya, ke bukankelas.com, karena di situ gua ada course Mandarin yang ngajarin lu gimana mulai belajar Mandarin dari nol tanpa pusing. Jadi kalau tertarik boleh langsung ke sana atau enggak langsung ke bukankelas.com ya. Jangan begitu. Selalu berani, selalu semangat. Sampai jumpa di video yang lain. Dadah.